ini merupakan Persija Jakarta asuhan pelatih Iwan Setiawan. Iya, kita melihat memang banyak sekali pemain muda yang diturunkan, yaitu Adiksi, salah satunya jaga gawang yang juga Terbaru yang diharapkan mampu mendulang gol-golnya di Persija Putra Samarinda. Secara lengkap ini merupakan asuhan pelatih Sartono Anwar Persija Putra Samarinda. ya kita lihat tidak banyak perubahan dari starting line up Inter Island Cup. Di sini kita lihat Bayu Gatra juga diturunkan untuk bermain sebagai pemain utama di pertandingan hari ini. Dan juga kita akan lihat inilah dia kick off babak pertama. Penjaga Usman pribadi benar-benar menjadi penjaga utama di kubu dari Persija Putra Samarinda, walaupun sebenarnya ia mendapatkan saingan yang cukup berarti dan juga seimbang sebenarnya itu Fauzi Toldo. Tapi nyata Sartono Anwar lebih memilih Usman pribadi untuk menjadi penjaga utama Persija Putra Samarinda. Dua pemain bertahan dari Persija Putra Samarinda yaitu M. Robi dan Pierre Niangka pernah merasakan memakai baju oranye dari Persija Jakarta beberapa musim yang lalu. Ya, tentunya juga memang merupakan satu memori bagi mereka berdua, Rendra, walaupun memang mereka harus bersikap profesional dan mereka harus membela tim barunya dan harus berusaha mengalahkan Persija. Lalu kita lihat Adiksi Lenzivio, juga muda yang juga seperti dikatakan oleh VV tadi, putra dari mantan penyerang Persija Jakarta di era tahun 80-an, yaitu Adityo Darmadi. Wajah-wajah muda seperti Mukmin Aliansyah bisa kita saksikan di Persija Jakarta dalam laga sore hari ini. Kembali sebuah serangan yang coba dibangun oleh para pemain dari Persija Putra Samarinda. Jarod kali ini dorong bola saja Jarod. Masih dipotong oleh para pemain dari Persija Putra Samarinda kali ini Lensen Koni. Lensen Koni berikan bola kepada A. Sumardi. Masih Ferdinand Sinaga. Sumardi kali ini umpan dalam kotak penalti. Duel tadi. Dan kali ini bola dikuasai oleh Devri Rifki. Tinggalkan lapangan permainan. Ya, kita melihat bagaimana kemampuan para pemain sayap dari Persisam diawali oleh Sumardi dengan crossing-crossing ke depan yang cukup baik walaupun memang tidak ada temannya yang datang dari lini kedua. Seperti yang kita lihat, Indra, di line up kita mendapatkan susunan bahwa Robertino diturunkan, namun nyatanya adalah Rudi Setiawan Bogel yang diturunkan untuk menggantikan posisi dari Robertino. Sehingga kita lihat di sini playmaker praktis dimainkan atau diperankan oleh Jarod dan juga Ferry Komo yang bergantian untuk menjadi sentral di lini tengah tim Persija. Sementara ini Aldair langsung dijatuhkan oleh Fabiano Rosa. Ya, kalau Persija Jakarta memiliki Anindito Wahyu sebagai pemain muda yang memiliki masa depan yang begitu baik dan juga begitu tampil meyakinkan dalam Inter Island Cup, pemain yang pernah memperkuat Mitra Kukar. Sementara Persija Putra Samarinda memiliki Aldair Makatindu, pemain yang sempat membela Bontang PKT dan juga penyerang muda yang bisa suatu waktu melesit atau juga melejit di kancah Indonesia Super League. Pierre Niangka. Bola kita saksikan para pemain sudah berada posisi offside. Ya. Seorang pemain dari Persija Putra Samarinda masih tergeletak di dalam kotak penalti Persija Jakarta. Iya, nampaknya Lensen Kone tadi terjatuh. Ya, tipis sekali memang kita lihat di sini. Sebenarnya 50-50. Terlihat seperti tidak offside tadi. Posisi dari Pierre Niangka. Oh, ya, terjadi adu kepala tadi terlihat di situ. Sementara ini Robertino, Rendra, masih duduk di bangku cadangan, belum diturunkan. Kita memang melihat bagaimana Robertino tidak ditampilkan sejak menit awal. Oh, Nampaknya bertabrakan tadi. dan kelihatannya mungkin mengalami pendarahan, Rendra, di wajah daripada Lensen Kone.
Ini satu hal yang sangat tidak menyenangkan tentunya bagi Lancen Koning. Betul. Manajer Persija Jakarta, Ferry Paulus, berada di bench dari Persija Jakarta. Ini menjadi juga musim yang cukup berat bagi Persija Jakarta. Pelan-pelan, Jarod kali ini menguasai bola. Rizal yang memberikan bola kepada Fabiano Rosa Beltram. Masih Fabiano Rosa Beltram. Balik ke belakang kepada Adiksi Lenzivio. Kali ini bola dikuasai oleh Mukmin Aliansyah. Rizal dan termasuk pemain yang bergabung terakhir bersama dengan Persija Jakarta. Bahkan saat Rizal juga baru berlatih beberapa kali dengan Persija Jakarta. Pemain yang juga sempat membela Persiraja dan juga sempat bergabung dengan tim asal Nanggro Aceh Darussalam yang berlatih ke Paraguay selama 1 tahun. Ya memang di sini adalah ajang pembuktian bagi para pemain muda ini yang mungkin diperkirakan setiap penonton atau juga para Jackmania tidak bisa tampil atau juga dikedepankan untuk bermain. Ini Dito Wahyu kali ini. Peluang didapatkan oleh Persija Jakarta. Masih dalam daerah kotak penalti. Kita lihat bagaimana Dian Ibrahim langsung saja membuang bola. Sepak pojok. Kali ini akan dilakukan oleh Andi Dito Wahyu. Kita saksikan Pedro Javier, Sahrizal juga masuk dalam daerah kotak penalti. Dan juga Fabiano Rosa Beltram. Sudah dilakukan oleh Andi Dito Wahyu, dipotong dengan baik oleh Usman Pribadi. Ya, Usman Pribadi juga merupakan sentral di lini pertahanan daripada Persisam. Pemain yang satu juga mempunyai pengalaman yang cukup baik, Rendra, untuk dikedepankan sebagai penjaga gawang utama, walaupun juga dia tetap selalu bersaing dengan Fauzi Toldo sebagai kiper kedua bagi Persisam. Ini dia Aldair Mangkatindo. Pemain yang berasal dari Minahasa dan juga menjadi andalan tentunya. Dan kita juga bisa lihat bagaimana Lancen Kone jadi jenderal lapangan tengah. Kerjasama dia tadi maksudnya dengan Dian Ibrahim. Pedro Javier akan bermain sebagai lone striker di barisan depan Persija Jakarta. Pierre Niangka. Dian Ibrahim pada M. Robi. Menit-menit awal terlihat ketegangan dan juga mencoba bermain aman. Itulah yang menjadi kata yang dilakukan oleh para pemain di laga sore hari ini. Ya, memang di pertandingan pertama itu memang sangat sulit, Rendra. Semua memerlukan kesabaran dan juga kecermatan untuk memberikan atau melepaskan umpan-umpan. Dan ini memang terbukti bahwa kedua tim juga bukan hanya Persija sebagai tuan rumah. Persisam pun juga masih melakukan atau juga memainkan tempo permainan dengan tidak bermain terlalu cepat. Karena memang mereka juga masih mencari bentuk permainan terbaiknya. Kembali bagaimana Muhmin Aliansyah. Serangan coba dibangun oleh Persija Jakarta melalui Devri Rizky. Well, Devri Rizky dengan Pierre Niangka. Ya, duel antara senior dan juga junior tentunya. Kita lihat tidak ada ketegangan bagi seorang Devri untuk bisa beradu bersama melawan Pierre Niangka. Walaupun tubuh dari Devri tadi tidak terlalu besar. Lancen Kone. Rudi Setiawan berikan bola. Kali ini tadi kepada Andi Dito Wahyu. Masih Rudi Setiawan masuk. Mencoba menuju daerah kotak penalti. Masih Rudi Setiawan.
Gagal dia melewati Joko Sidik. Ya, seperti tidak ada pilihan bagi seorang Rudy untuk bisa memberikan crossing karena kita lihat tidak ada terlihat pemain dari lini kedua ataupun juga Pedro tadi yang cepat naik untuk mendapatkan crossing, sehingga juga tadi Rudy sepertinya melakukan shooting langsung ke gawang walaupun juga masih di blok. Sepak pojok berikutnya bagi Persija Jakarta. Cukup baik kali ini peluang, lagi-lagi berhasil diamankan oleh Usman Pribadi. Tendangan yang dilakukan oleh Mukmin Aliansyah belum menemui sasaran. Kita bisa saksikan bagaimana wajah dari para pemain muda Persija Jakarta masih begitu tegang memasuki menit ke-11. Ini adalah sekali lagi bukan laga yang mudah bagi mereka. Betul. Pemain yang rata-rata masih berusia di bawah 22 tahun, tapi sudah melakoni partai besar. Di sore hari ini dalam laga perdana, udah partai besar, tapi mereka juga menghadapi beban berikutnya adalah partai perdana yang masih boleh dibilang akan sangat sulit dilakoni oleh pemain senior seperti Fabiano Rosa Beltrame pun. Sepak pojok kali ini bagi Persisam Putra Samarinda akan dilakukan oleh Ferdinand Sinaga. Biar Niangka. Ya, masih terlihat sedikit grogi kelihatannya. Adiksi walaupun juga dari menangkap bola memang cukup baik, namun kita lihat di sini raut dari wajah Adiksi juga sepertinya masih ada raut wajah ketegangan, Rendra. Adiksi adalah satu dari sekian banyak putra dari para mantan pemain sepak bola Indonesia. Kalau Sartono Anwar tentunya juga dengan Nova Arianto, kali ini Adiksi dengan Adityo Darmadi. Dan masih banyak lagi pemain lainnya tentunya yang mengikuti jejak dari sang ayah. Betul. Dan satu nama juga Rendra, Fareza Agamal yang sekarang juga ada di bench dari Persija, merupakan juga putra dari Budiman Yunus yang merupakan pemain juga mantan pemain Persija. Yang mengantarkan Di era Persija menjadi juara di tahun 2001. Ya, Kembali serangan kali ini coba dibangun oleh Persija Jakarta. Kembali Devri Rizky. Cukup baik Devri Rizky berikan umpan kepada Fabiano Rosa Beltrame dan peluang didapatkan. Sayang tadi kontrol bola dari Andi Dito Wahyu tidak sempurna. ya baik sekali dari crossing dan coba dari Ferry Como, namun masih bisa dijangkau oleh Usman Pribadi. Kita lihat bagaimana sejumlah pemain yang sebelumnya memperkuat tim asal Aceh seperti Ferry Komul, Sahrizal. Kali ini menjadi bagian dari Persija Jakarta. Ferdinand Sinaga terus mendapatkan pengawalan dari Mukmin Aliansyah. Ya, tendangan gawang. Memang sangat rasional Rendra untuk merekrut para pemain muda mungkin dengan harga yang tidak terlalu mahal untuk bisa turun pada penampilan mereka di tim Persija. Mungkin bukan cuma untuk di Persija saja, mungkin di tim lain juga. Dengan keadaan manajemen keuangan yang mungkin yang agak sedikit mengalami masalah, ini adalah mungkin yang terbaik adalah solusi untuk mencari pemain muda berbakat yang mungkin juga memang tidak dengan harga yang mahal. Lansen Kone bagi Persisam Putra Samarinda. Joko Sidik bermain tadi dengan Bayu Gatra. Lebaran ke dalam kali ini masih untuk Persisam Putra Samarinda. Kembali berikan bola Lansen Kone kepada Pierre Niangka. Ya, musim ini memang banyak tim-tim yang tidak terlalu memaksakan atau memaksimalkan kuota pemain asing. Seperti Persija Jakarta yang hanya mengandalkan 3 pemain asingnya. Begitu juga dengan Persisam Putra Samarinda sejauh ini. Hanya memainkan 2 pemain asing dalam skuad starting line up yang berlaga di sore hari ini. Ya memang apabila memang setiap tim mengharapkan adanya regenerasi yang cukup baik untuk timnya mereka masing-masing, memang ini adalah salah satu jalan keluar yang memang harus mereka lakukan, bahwa dengan juga adanya ESL Under 21 yang memang di mana setiap pemain di situ
juga berkompetisi dengan begitu baik sehingga akhirnya mereka juga bisa mempunyai kemampuan yang bisa langsung diarahkan kepada pemain senior, dan terbukti bahwa memang banyaknya sekarang pemain yang turun di ajang Indonesia Super League ini adalah pemain yang memang banyak berkiprah di ESL Under 21. Ya, ketika ESL U21 digulirkan pada musim 2007-2008 memang belum terlihat begitu pengaruhnya, tapi sekarang memasuki musim kelima setelah digelarnya ESL U21 banyak sekali tim-tim yang mendapatkan manfaatnya dan Betul. sudah banyak pemain-pemain yang promosi menuju tim senior. Betul. Dan salah satu juga kita lihat di sini Ferian Sinaga yang merupakan pemain Under 21 Pelita Jaya yang akhirnya juga sekarang menjadi pemain yang cukup banyak diminati oleh klub-klub di ESL ini. Masih belum ada peluang yang berbahaya dari kedua tim yang berlaga. Masih sangat berhati-hati dan ini adalah percobaan pertama dari Lansin Kone. Ya, paling tidak sudah ada 2 usaha dari luar kotak penalti dilakukan oleh pemain Persisam. Sebelumnya adalah Pierre Jangka, namun masih mengarah kepada adiksi. Sementara kita belum ada lihat usaha dari pemain Persija yang berusaha melakukan penetrasi masuk kotak penalti, karena kita lihat di sini belum adanya seorang sosok playmaker yang bisa memberikan umpan-umpan terukur kepada Pedro Javier. Supriyono. Kita lihat bagaimana Supriyono duel dengan Devri Rizky, bahkan kalau dari segi usia hampir setengah. Iya. Usia dari Devri Rizky adalah usia dari Supriyono yang sudah memasuki usia ke-34 tahun di musim ini. Baik yang masih tetap eksis berlaga di kancah Indonesia Super League. Serangan didapatkan oleh Ferdinand Sinaga. Masih Ferdinand Sinaga. Langsung saya ditutup oleh Fabiano Rosa Beltram. Ya, covering yang cukup baik dari Fabiano tadi. Kita lihat one on one melawan Ferdinand Sinaga. Namun masih bisa dimentahkan gerakan dari Ferdinand Sinaga walaupun memang masih ada ancaman dari sepak pojok untuk Persisam. Alder mendapatkan pengawalan dari Sahrizal. Kali ini adalah Pierre Niangka. Percobaan masih belum menemui sasaran. Nampaknya Pierre Niangka ingin mencoba memberikan kejutan kepada adiksi Len Zivio. Betul. Kembali kita lihat kali ini adalah Sahrizal bagi Persija Jakarta. Stopper yang mendampingi Fabiano Rosa Beltram. Anindito Wahyu berikan bola kepada Mukmin Aliansyah. Duel dari 2 pemain. Kita saksikan Mukmin Aliansyah. Belum begitu jelas terlihat juga pergerakan dari seorang Bayu Gatra Lendra yang memang kerap merepotkan dari pertahanan lawan. Dian Ibrahim kembali kepada Pierre Niangka. Masih sangat berhati-hati kedua tim. Tampaknya tidak mau kecolongan di menit-menit awal sehingga kedua tim masih saling menunggu. Dan kali ini adalah masih Lansin Kone. Dorong bola saja kita saksikan. Berhasil dipotong tadi. Dan kali ini adalah serangan yang coba dibangun. Bagaimana bola tadi diberikan oleh Ferry Komul untuk Rudi Setiawan. Anindito Wahyu. Masih Anindito Wahyu. Percobaan Anindito Wahyu. Ya, kita lihat bagaimana proses counter yang juga lumayan cepat melalui Rudi Setiawan Bogel, namun masih belum begitu maksimal dan masih bisa diantisipasi oleh lini pertahanan dari Persisam. Ya, berkali-kali Persija Jakarta mencoba memberikan umpan silang untuk Pedro Javier, tapi Pedro sangat sulit karena harus berduel dengan 2 pemain yaitu M. Robi dan Pierre Niangka memiliki postur cukup tinggi.
Iya, paling tidak juga Persija juga harus bisa mencari solusi formulanya untuk bisa melakukan umpan-umpan kepada Pedro. Tentunya juga dengan bola-bola terupas Hendra ke daerah memang yang sejauh ini belum ada terlihat. Sehingga sepertinya memang kita tidak melihat pergerakan seorang Pedro sebagai striker yang dimiliki Persija pada sore hari ini. Memasuki menit ke-20 ini memang belum ada pergerakan dari Pedro yang membahayakan daerah pertahanan dari Persis Samputra. Ya, kita juga belum bisa melihat bagaimana kecepatan Rudi Setiawan ataupun juga Anindito Wahyu dalam melakukan drive. Betul. Mengajak lari dua pemain bertahan dari Persis Samputra Samarinda. Dian Ibrahim, masih Dian Ibrahim. Dorong saya kali ini. Kecepatan yang coba dilakukan oleh Asumardi. Masih ada pengawalan dari Syahroni. Bek kanan yang menggantikan peran dari Ismet Sofian. Ini dia Asumardi atau juga Ahmad Sumardi. Datang bantuan dari Bayu Gatra, masih Bayu Gatra. Cukup baik Bayu Gatra kali ini percobaan menuju tiang jauh. Iya, kita lihat dengan perpindahan posisi dari Bayu Gatra dari sebelah kanan ke kiri dan kita lihat di sini mendapatkan peluang untuk bisa melakukan atau juga melewati para pemain bertahan dari Persija. Ya, lewat antara atau kelang-kelang dari kaki Rudi Bogel, namun kita lihat proses crossing yang tidak begitu maksimal sehingga akhirnya peluang ini kembali menjadi mentah. Fabiano Rosa Beltram. Ferry Komul. Devri Rizky. Pengamanan yang langsung dilakukan oleh Supriyono. Lebaran ke dalam kali ini. Devri Rizky tadi. Iwan Setiawan sudah mulai bangkit dari tempat duduknya. Langsung memberikan instruksinya dari pinggir lapangan. Fabiano Rosa Beltram. Sahrizal. Tidak offside kali ini adalah Devri Rizky. Wow, masih Devri Rizky. Ya, Itulah dia pemain muda. betul sekali. Kita lihat bagaimana Devri berusaha untuk memberikan shock terapi terhadap usaha pribadi namun tendangannya tidak terlalu maksimal. Dan kita lihat bagaimana dari proses sebelum melakukan tendangan, dia begitu berani untuk melewati Supriyono. Tapi ketenangan nampaknya masih belum Betul. hinggap di hati dari Devri Rizky setelah Betul. melewati seniornya deh Supriyono. Faktor pengalaman, Rendra. Kembali Dian Ibrahim langsung memberikan bola kepada Bayu Gatra. Bayu Gatra kali ini duel dengan Sahroni dan Bayu Gatra. Mulai memberikan tekanan dari sebelah kanan pertahanan Persija Jakarta. Bayu Gatra. Ya, kita lihat proses perpindahan Bayu Gatra ke sektor sebelah kiri justru malah lebih menguntungkan bagi seorang Bayu Gatra karena kita lihat sudah 2 kali dia dapat melakukan sesuatu bagi tim Persis Samputra dan tendangannya untuk kali ini sedikit menipis dari gawang Adiksi. Syahroni atau juga Jarot kali ini masih bola. Kembali kita saksikan umpan dilakukan oleh Ferry Komul. Terlalu deras bola untuk Anindito Wahyu. Pierre Niangka, M. Robi, Dian Ibrahim. Kerjasama dengan Ferdinand Sinaga. Masih tekanan dilakukan oleh Persis Samputra Samarinda. Datang membantu Dian Ibrahim. Masih ada Jarod dalam daerah kotak penalti. Dan kali ini peluang didapatkan Ferdinand Sinaga. Ya, begitu rapat kita lihat pertahanan daripada pemain Persija. Dan tendangan dari Ferdinand tadi masih bisa keblok. Pedro Javier.
Jarod umpan dalam kotak penalti. Peluang didapatkan dan kita gol! Persija Jakarta tampil tanpa pemain seniornya tapi mampu memberikan keunggulan terlebih dahulu. 1-0 umpan Jarod diselesaikan oleh Pedro Javier di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Iya, satu proses sangat baik Rendra. Kita bagaimana crossing jauh dari seorang Jarod ke tiang jauh. Dan kita lihat Pedro mampu untuk beradu atau juga melompat lebih tinggi dibandingkan Usman Pribadi. Dan heading masuk ke sudut sebelah kiri gawang daripada Usman Pribadi. 1-0 untuk Persija. Pedro Javier memberikan janjinya untuk memberikan gol bagi Jackmania di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Unggul melalui duel udara dengan Usman Pribadi dan berubah kedudukan di papan skor 1-0. Persija Jakarta kali ini unggul atas Persisam Putra Samarinda. Iya, memang kita lihat bagaimana seorang Pedro bisa berdiri begitu bebas sementara Pierre Jangka hanya melihat bola crossing dari seorang Jarod dan tidak ada proses sedikit pun untuk mengantisipasi bola sehingga akhirnya Pedro mampu melompat lebih tinggi dan bola heading masuk ke gawang Usman Pribadi. 1-0 untuk Persija. Ekspresi dari Iwan Setiawan menyambut gol yang dicetak oleh Pedro Javier. Ya, kita bagaimana sosok dari seorang coach. Ya, Iwan Setiawan berselebrasi, betul. Melakukan sliding menuju lapangan. Dan ini tentunya menjadi sebuah tanda snooze button atau juga wake up call untuk para pemain Persisam Putra Samarinda yang dari tadi memang terlihatlah hanya menunggu Persija Jakarta untuk melakukan tekanan. Dan ini langsung direspon dengan serangan dan juga tendangan spekulasi Pierre Niangka dari luar kotak penalti. Ya, walau memang seperti bola mengarah keluar dari gawang Adiksi, namun kita lihat satu usaha untuk mengamankan bola itu tidak masuk dilakukan oleh Adiksi tadi. Dilakukan oleh Bayu Gatra, kali ini menuju kepada Lansen Kone. Robi kali ini bagi Persisam Putra Samarinda. Berikan bola kepada Pierre Niangka. Masih Persisam Putra Samarinda. Mencoba kali ini untuk menekan Persija Jakarta. Ini adalah saat-saat yang berbahaya ketika unggul. Kelengahan biasanya terjadi terhadap tim yang sedang memimpin. Dito Wahyu. Ya, kita lihat memang bagaimana tadi Jarod mampu melihat pergerakan dari Pedro Javier dan memberikan umpan panjang terukur. Dan juga duel udara yang dimenangkan oleh Pedro Javier, penyerang yang musim lalu juga mencetak double digit dan sekarang menjadi pencetak gol pertama bagi Persija Jakarta di Indonesia Super League 2012-2013. Iya, satu gol tentunya yang bisa diharapkan mengangkat motivasi para pemain muda. Musim kedua bagi Pedro Javier di Persija Jakarta. Kali ini tekanan coba kembali dibangun oleh para pemain dari Persisam Putra Samarinda. Masih ada Syahroni tadi menggagalkan tekanan dan kali ini tekanan berikutnya langsung saja bola dihalau tadi oleh Fabiano Rosa Beltram dan Andi Dito Wahyu. Dan bola kali ini dikuasai oleh Ahmad Sumardi, Dian Ibrahim, kembali Lansen Kone. Bekerja sama 1-2 dan kali ini adalah Ferdinand Sinaga. Masih Ferdinand Sinaga meliak-liuk dia. Bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat bagaimana Syahroni mengambil bola dari Ferdinand Sinaga. Ya, memang seperti menunggu Ferdinand untuk ditackle oleh Syahroni. Namun kita lihat di sini justru malah wasit sepertinya menganggap bahwa Ferdinand melakukan diving sehingga tidak ada sedikit pun pelanggaran bagi Persisam. Devri Rizky. Masih Devri Rizky. Masih terus dilanjutkan permainan. Lansen Kone. Lansen Kone kali ini menguasai bola. Masih Lansen Kone. Dorong saya kepada Ferdinand Sinaga. Ahmad Sumardi. Kembali kepada Lansen Kone. Peluang didapatkan kali ini. Kita lihat
sebuah kesalahan yang Ya. mencoba menghalau bola tadi. Fabiano Rosa Beltram hampir saya dimanfaatkan oleh Alder Makatindu. Betul. Dan memang kesalahan sekecil apapun dalam kotak penalti memang sangat berbahaya. Untung aja kita lihat bagaimana kemampuan kembali dilakukan oleh Fabian untuk melakukan blocking. Sepak pojok kali ini dilakukan oleh Ferdinand Sinaga untuk Persisam Putra Samarinda. Biar Niangga, ada Bayu Gatra, maksudnya kepada Joko Sidik. Lagi-lagi sapuan bola yang tidak sempurna dari Fabiano Rosa Beltram. Sahroni memotong bola. Jarod kali ini kepada Rudi Setiawan. Masih Rudi Setiawan. Kembali Jarod. Datang kali ini Ferry Komul. Masih Ferry Komul melebar. Berikan bola serangan yang coba dibangun oleh Mukmin Aliansyah kepada Devri Rizky. Devri Rizky kembali kepada Mukmin Aliansyah. Kita lihat masuk dan daerah kotak penalti. Mukmin Aliansyah. Oh, Persija Jakarta. Macan muda. Macan Kemayoran muda kita lihat mencoba memberikan tekanan kepada Persisam Putra Samarinda. iya cukup baik penampilan untuk dua pemain muda di sektor wing sebelah kiri Rendra. Bagaimana Devri dan juga Mukmin bekerja sama, dan kita lihat di dalam kotak penalti kesempatan Mukmin untuk bisa melepaskan tendangan dengan sebelumnya mengelabui Bayu Gatra, dan sayang sekali tendangan keras dengan kaki kanannya tidak bisa mengarah ke gawang. Dan Dan kita lihat di juga- sini reaksi dari para pemain seniornya. Ekspresi dari sang mentor Bambang Pamungkas melihat sang adik melakukan tendangan tadi. Gol yang dicetak oleh Pedro Javier sedikitnya melepas beban di pundak dari para pemain muda Persija Jakarta yang tampil lebih lepas. Paling tidak di Betul. pertengahan babak pertama ini. Itu dia yang saya katakan tadi, bahwa memang motivasi akan terjadi di saat memang mereka mendapatkan gol. Bukan pelanggaran, masih Ferdinand Sinaga kali ini. Ferry Komul, Anindito Wahyu, kembali kepada Devri Rizky. Langsung berikan bola kembali, maksudnya kepada Anindito Wahyu. Masih dikuasai oleh Pedro Javier. Anindito Wahyu kali ini menguasai bola. Dorong saya kembali ke belakang. Ferry Komul. Sahroni kali ini bagi Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana di sini Jarod dan juga Ferry Komul bergantian untuk menjadi playmaker bagi tim. Oh, Lagi-lagi betul. Jarod mencoba untuk menjadi supplier bagi bola-bola Pedro Javier. Ya, seperti itu Rendra, kita lihat memang terupas-terupas di mana para pemain kami Kolombia memang sangat-sangat susah untuk bisa diantisipasi oleh pemain pertahanan. Namun sayang sekali tadi bola atau juga Pedro terlebih dahulu pada posisi offside. Agak sedikit berbeda penampilan dari Persisam di saat bermain untuk atau juga di ajang Inter Island Cup. Tidak terlihat bola-bola pendek yang dimainkan. Lebih banyak terlihat memang banyak sekali usaha untuk melakukan crossing langsung kotak penalti, sementara tidak ada bola-bola terupas yang dilakukan. Ya, kita lihat bagaimana Supriyono. Anindito Wahyu. Usman Pribadi. Kembali kita lihat kali ini bola dikuasai oleh Joko Sidik. Pada Dian Irawan. Supriyono. Ya, seorang pemain dari Persisam Putra Samarinda. Ya, body charge yang dianggap ilegal terhadap Aldair Makatindu. Kita lihat bagaimana seorang Coach Iwan yang bukan merupakan sebagai coach saja, merupakan sebagai bapak juga untuk para pemain mudanya. Kita di sini memotivasi pemain-pemain muda. Seperti pemain Rudi Setiawan Bogel. Coach Iwan juga
melihat perkembangan pemain ini dari kecil, Rendra, karena kita tahu juga Coach Iwan juga berada di dalam satu bendera yaitu Villa 2000 sebagai direktur teknik, sehingga juga pemantauan dilakukan oleh Coach Iwan terhadap para pemain mudanya memang sangat maksimal. Permainan dari Ferry Komul dan juga Jarod sebagai dua gelandang pengangkut air dari Persija Jakarta sejauh ini. Iya, kita lihat di sini tidak ada seorang pemain yang diplot sebagai playmaker tunggal bagi kubu Persija. Lain halnya apabila memang adanya Robertino, Rendra. Di sini diharapkan bahwa peran dari Jarod dan juga Ferry Komul mereka bergantian bisa merupakan sebagai supplier bola ke pemain depan. Dan itu memang sejauh ini terbukti bisa dilakukan dengan baik. Dan saya tidak melihat bagaimana lini tengah dari Persisam yang seharusnya mereka bermain bisa lebih baik dibandingkan dua pemain gelandang dari Persija tidak terlihat begitu baik, di mana Lesen Kone dan juga Dian Ibrahim yang terlihat memang lebih banyak bermain sebagai gelandang pengangkut air yang kurang memberikan support ke depan. Dan kita lihat bagaimana peran dari seorang Jangka, Rendra. Justru malah Jangka lah yang sering sekali naik hingga seperempat lapangan pemain Persija untuk bisa memberikan serangan-serangan kepada pertahanan Persija. Cukup membingungkan. Ya, kita memang berada di luar dugaan karena dari segi materi tentunya Persisam Putra Samarinda akan lebih menguasai lapangan tengah, tapi ternyata para pemain muda Persija Jakarta dengan semangat tinggi mampu memberikan perlawanan dan mampu memberikan kejutan. Iya, memang pertandingan masih banyak, Rendra. Kita tidak bisa memprediksi hingga pertandingan akhir nanti. Namun kita di sini mental dan juga kesiapan dari stamina juga ini akan menjadi faktor utama dalam pertandingan ini. Apakah mungkin dari segi pengalaman dan juga mental Persisam bisa akhirnya berbalik untuk mengungguli Persija, kita tidak tahu. Ya, Persija Jakarta dengan materi pemain muda yang saat ini berlaga tentunya memiliki keuntungan ketika mereka harus melakoni dua partai awalnya dalam partai kandang, yaitu masing-masing menghadapi dua tim asal Kalimantan Timur, Persisam Putra Samarinda juga nanti menghadapi Mitra Kukar pada tanggal 12 Januari. Ini tentu akan sangat berbeda apabila Persija Jakarta dengan materi pemain mudanya harus berlaga dalam partai tandang. Iya, ini satu keuntungan memang mereka bermain dua partai tandang pertama di ajang ESL ini, dan tentunya ini mungkin juga satu harapan mereka bisa mendapatkan motivasi yang cukup baik dari hasil pertandingan pada pertandingan hari ini, sehingga bisa termotivasi untuk pertandingan berikutnya. Yang kita bisa katakan bahwa disinilah akan terlihat bagaimana skuad Persija ini ke depannya nanti untuk mengarungi ESL. Sementara Persisam, walaupun memang mereka bermain pertama harus keluar kandang, saya melihat di sini prospek dari para pemain Persisam atau tim ini sebenarnya cukup baik, Rendra. Joko Sidik berikan kepada Bayu Gatra. Masih Bayu Gatra kali ini. Bayu Gatra memberikan bola kepada Aldair Makatindu. Duel dia dengan Mukmin Aliansyah. Kembali digagalkan oleh Syahrizal. Ya, sedikit salah pengertian tadi Aldair dan juga Bayu Gatra. Ini dia. Sosok pemain muda yang tidak mengenal lelah. Jarod. Ferry Komul. Juga Mukmin Aliansyah kepada Syahrizal. Tidak ada sedikit pun kecanggungan dari seorang Syahrizal, Rendra. Walaupun dia merupakan pemain terakhir yang baru bergabung dengan Persija, namun kita lihat perannya sangat sentral sekali bermain bersama dengan Fabiano. Seperti terangkat motivasinya untuk bisa bermain lebih baik. Umpan kali ini menuju kepada Ferdinand Sinaga. Terus mencari celah Dian Irawan. Kembali tekanan dilakukan. Kecepatan kali ini Aldair Makatindu. Masih ada Syahrizal yang langsung memotong bola. Mukmin Aliansyah berada di posisi kiri. Menempati posisi yang biasa diisi oleh Leo Saputra. Umpan ke dalam kotak penalti kali ini peluang didapatkan. Meninggalkan lapangan permainan. Ya, satu antisipasi juga pengawalan bola yang cukup baik dari seorang Saroni tadi. Sehingga terlihat memang bola crossing dari Supriyono tadi memang keluar.
Ferry Komul berikan bola kepada Syahroni. Masih Syahroni beradu lari dengan Lansen Koni. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Syahroni. Lansen Koni belum menunjukkan penampilannya yang sangat baik seperti yang ia lakukan di Inter Island Cup. Putra Samarinda hanya kalah adu penalti dari juara Indonesia Super League Sriwijaya FC dalam Inter Island Cup 2012. Bahkan mereka sempat unggul 2 kali dalam laga tersebut. Dan Rudi Setiawan M. Robi. Kita lihat bagaimana kematangan dari M. Robi yang begitu gampang sekali untuk bisa melewati Rudi Setiawan Bogel. Cukup tenang. Kembali Rendra, ini yang kita bahas dari tadi Rendra, bahwa seorang Pierre Jangka bermain bukan seperti layaknya seorang stopper atau libero. Dan dia bermain memang lebih banyak bermain di area permainan daripada Persija apabila Persisam menguasai bola. Dan ini yang menjadi problem apabila bola dapat terintercept oleh pemain-pemain belakang dari Persija. Dan kita lihat counter attack yang cukup cepat yang kadang-kala membuat peran dari seorang Pierre Jangka yang memang agak sedikit lambat untuk turun sangat terlihat kedodoran. Fabiano Rosa Beltram dengan bebas bagi Persija Jakarta, berikan bola kepada Ferry Komul. Kembali bola dikuasai oleh Sahrizal. Ya, ada counter strategi yang langsung dilakukan oleh Sartono Anwar. Lerby Eliandri dimasukkan. Ya, sepertinya mungkin akan menggantikan peran dari Aldair Makatindu yang sepertinya tidak dapat berkembang dengan baik di pertandingan hari ini. Terlalu gampang kehilangan bola. Aldair Makatindu. Masih ada Fabiano Rosa Beltram. Kita lihat Trupas tadi menuju kepada Dinas Tenaga dari Aldair Makatindu. Terbaca oleh Fabiano Rosa Beltram. Ya, Lerby Eliandri masuk menggantikan Aldair Makatindu. Ya, tepat sekali Rendra, seperti prediksi kita bahwa memang Aldair tidak turun dengan penampilan terbaiknya di sore hari ini. Kecepatannya pun tidak terlihat sama sekali. Rudi Setiawan beradu kecepatan Pedro Javier dengan Pierre Niangka. Devri Rizky, masih Devri Rizky. Oh, tidak untuk kali ini. Crossing dari Mukmin mengarah kepada Pedro Javier. Sayang sekali kesempatan sebenarnya, peluang di menit-menit akhir. Lansen Koni. Peluang didapatkan. Ya, baik sekali. Diamankan oleh Adiksi Lenzivio. Kesempatan pertama dari Lerby. Kita lihat langsung melakukan tendangan ke gawang. Ya, kita lihat Reva Dedi Utama berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sepertinya sangat enjoy dengan penampilan para pemain macan muda, Rendra. Istilah baru yang kita keluarkan, macan muda Kemayoran. Ya pasti besok sudah akan tertulis di beberapa media massa kalimat yang kita ucapkan tersebut.
Kembali umpan dari Bayu Gatra kali ini. Tidak mau Oh. mengambil resiko, adiksi Lenzivio langsung saja menepis bola. Menit terakhir di waktu normal. Laga perdana bagi Persija Jakarta juga Persisa Putra Samarinda dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Lansin Kone kali ini masih Lansin Kone duel dengan Jarod. Ada Ferry Komul, Rudi Setiawan. Dua menit tambahan waktu di babak pertama. Syaroni. Para penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta menikmati akhir pekannya sambil menyaksikan Indonesia Super League. Dan dukungan terus-menerus dari para penonton menambah semarak laga yang berlangsung di sore hari ini. Wajah dari Rahmat Afandi, Ramdhani Lesaluhu, lalu juga Leo Saputra. Dan tidak ketinggalan adalah Bambang Pamungkas di sore hari ini. Dian Irawan kali ini tendangan dari luar kotak penalti. Oh. Detik terakhir di babak pertama. Persija Jakarta 1, Persisa Putra Samarinda 0. Akhir dari babak pertama, wasit Ahmad Suparman telah meniupkan peluitnya. Persija Jakarta unggul 1-0 lewat sundulan kepala yang dilepaskan oleh Pedro Javier. Dan juga kita akan bahas bagaimana jalannya pertandingan babak pertama dan prediksi babak kedua setelah pesan-pesan. Kick-off babak kedua telah dilakukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Skor sementara adalah 1-0, Persija Jakarta unggul atas Persisa Putra Samarinda. Kembali kita saksikan Dian Irawan kali ini percobaan. Kita lihat bagaimana adiksi Lenzivio. Kita memang masih menunggu bagaimana para pemain Persisa Putra Samarinda mampu memberikan sebuah tekanan di babak kedua ini. Di mana mereka tentunya juga berusaha untuk memberikan kepuasan dan juga hasil maksimal kepada para pendukung mereka, Pusamania yang menonton langsung jalannya pertandingan ini dari Samarinda. Wow. Keuntungan bagi Persija Jakarta. Pedro Javier tidak dalam posisi offside. Masih Pedro Javier kali ini. Pedro Javier. Oh, Duel 1 lawan 1 berhasil diamankan oleh Usman Pribadi. betul sekali. Dan kembali kita lihat adu sprint antara Pedro Javier dan juga Pierre Gianca kembali dimenangkan oleh Pedro Javier. Namun sayang sekali kita lihat on one. Kita lihat 1 lawan 1 yang sangat-sangat disayangkan tidak bisa dimaksimalkan menjadikan gol. Sementara memang kita lihat ada posisi dari Robertino Pugliara yang cukup baik di sektor sebelah kanan.
Fabiano Roosevelt-Trump, dan kali ini adalah tendangan penjuru yang akan dilakukan oleh Anindito Wahyu. Sudah lakukan. Sangat cermat. Kita lihat bagaimana dia ke gawang. Usman pribadi. Ya, Bayu Gatra. kita lihat tadi Rendra Trupas yang diterima oleh Pedro cukup baik sekali, terlepas dari jebakan offside. Sementara kita lihat di sini kemampuan sprint. Oh, cukup keras. Lerby tadi melakukan tackling. Derby Eliandri melakukan pelanggaran. Dilakukan terhadap Mukmin Aliansyah. Di musim ini memang pelatih Sartono Anwar diharapkan memang memberikan sebuah warna bagi Persisam Putra Samarinda, dan Sartono Anwar juga membawa beberapa anak didiknya seperti Dian Irawan dan juga Ahmad Sumardi ke Persisam Putra Samarinda, di mana Sartono Anwar juga tampil atau juga sangat baik ketika membawa Persibo Bojonegoro jadi juara di Liga atau Divisi Utama Liga Indonesia. Dan tentunya juga dengan kematangan dari Sartono Anwar mampu memberikan semangat kepada Persisam Putra Samarinda berprestasi di musim ini. Betul. Kembali duel Dian Irawan. Lansen Koni. Umpan Trupas sangat baik, kita lihat kali ini peluang didapatkan oleh Ferdinand Sinaga. Masih Ferdinand Sinaga. Tendangan mengarah ke gawang, masih ada Fabiano Rosa Beltram. Ya, Trupas seperti inilah memang yang harus sering sekali dilakukan, karena kita tahu kemampuan sprint dari Ferdinand juga Bayu Gatra cukup baik. Ya, usaha dari luar kotak penalti dari Pierre Jangka tidak terlalu maksimal. Pengamanan tadi. Serangan balik coba dibangun oleh Persisam Putra Samarinda melalui Bayu Gatra. Masih Bayu Gatra. Lansen Koni. Masih Lansen Koni. Kembali kepada Bayu Gatra. Masuk dalam daerah kotak penalti. Bayu Gatra. Umpan kali ini ditinju bola tadi oleh Adiksi Lenzivio. Ya, kita lihat proses crossing, walaupun memang ketenangan belum dimiliki oleh Adiksi. Bloknya cukup baik tadi. Oh, Robertino Puliara. Kembali Bayu Gatra. Sedikit perubahan terjadi di Persisam Putra Samarinda, di mana mereka tampil lebih agresif di awal babak kedua ini. Ini terlihat Dian Irawan, Bayu Gatra, dan juga Ferdinand Sinaga terus melakukan penekanan. Sementara ini kita lihat juga Lovinian sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Nampak perubahan juga akan kembali dilakukan oleh pelatih Sartono Anwar. Ya, Dian Irawan ditarik keluar, digantikan oleh Lovinian Ibrahim.
Tendangan bebas dilakukan oleh Sahrizal. Joko Sidik bagi Persisam Putra Samarinda. Persisam Putra Samarinda musim lalu berada di peringkat 11 di klasemen akhir Indonesia Super League. Dan prestasi terbaik mereka di Indonesia Super League kita berada di peringkat 6 pada musim 2010-2011. Dan juga di musim ini beberapa pemain muda memang dimunculkan untuk bisa mempromosikan para pemain-pemain yang diharapkan bisa memberikan warna baru bagi penampilan Persisam Putra Samarinda. Serangan balik Persija Jakarta. Kita lihat tadi kecepatan Devri Rizky. Syahroni kembali kepada Mukmin Aliansyah. Robertino Puliara. Masih Robertino Puliara. Masih ada M. Robi. Sekarang ke dalam. Dilakukan oleh Mukmin Aliansyah. Kembali Mukmin Aliansyah. Kerjasama dia dengan Ferry Komul. Syahroni. Ya, Vincent Koni. kembali masih gagal usaha dari para pemain Persija untuk bisa menembus pertahanan Persisam. Sementara kita di sini Vincent Koni sudah agak lebih banyak berperan bermain di sektor tengah untuk bisa memberikan kontribusi ke depan. Supriyono. Ya, lagi-lagi masih sulit sekali untuk bisa menembus bola-bola terupas di daerah jantung pertahanan dari Persija, di mana Sarijal dan juga Fabiano masih begitu rapat untuk melakukan penjagaan. Robertino Puliara. Terupas kali ini. Berikan bola. Umpan ke dalam kotak penalti yang dilakukan tadi oleh Anindito Wahyu. Berusaha dikejar kembali kali ini oleh Devri Rizky. Robertino Puliara. Masih ada Pierre Niangka. Joko Sidik. Fluid sudah dibunyikan oleh wasit Ahmad Suparman. Vincent Koni. Balik kepada Supriyono. Bayu Gatra. Kali ini bola dikuasai oleh Lovinian Ibrahim. Langsung dorong kembali kali ini Vincent Koni. Masih Vincent Koni. Pindahkan bola kepada Ferdinand Sinaga. Ferdinand Sinaga berusaha melakukan drive, tendangan menekuk Ferdinand Sinaga, ada peluang. Hampir saja kita lihat peluang dari Persisam Putra Samarinda. Iya, kita lihat crossing hit yang jauh di mana dilakukan oleh Ferdinand Sinaga kepada Vincent Koni, dan kita lihat sayang sekali bola back pass atau juga bola tendangan dari Vincent Koni tidak bisa dimanfaatkan oleh Lerby. Sayang sekali tidak mengena, padahal gawang sudah begitu terbuka untuk bisa terciptanya gol bagi Persisam. Ini dia. Wow. Semangat pas yang dibuang oleh Lerby Eliandri. Di depan gawang yang kosong yang sudah ditinggalkan oleh Adiksi. Oleh Vinzio. Ya, cukup baik masih penempatan dari Adiksi. Tendangan dari Ferdinand Sinaga justru mengarah kepada tangkapan dari Adiksi.
Dito Wahyu kepada Robertino Puliara. Ya, kita lihat memang masih ke Robertino Puliara membuat ritme permainan Persija Jakarta lebih teratur. Iya, karena kita lihat playmaker yang biasa diperankan oleh Robertino memasuki babak kedua memang cukup baik, walaupun memang dia baru tampil dalam hitungan menit saja. Sementara kita lihat di sini, saya justru malah lebih senang menyikapi bagaimana permainan dari Komul di sektor tengah yang berperan juga sangat sentral sebelum masuknya Robertino Puliara. Tidak terlepas juga penampilan dari Jarod. Bagi dalam kali ini dilakukan oleh Mukmin Aliansyah. Duel tadi antara Devri Rizky. Belum terjadi perubahan yang signifikan yang terjadi di lapangan tengah dari Persisam Putra Samarinda. Setelah tadi di awal-awal babak kedua sempat melakukan tekanan demi tekanan. Jadi kita lihat pelanggaran tadi. Dito Wahyu, depan ke dalam dilakukan oleh Supriyono. Pierre Niangka. Kembali Jarod. Robi. Sangat baik kali ini masuk dalam daerah kotak penalti adalah Supriyono. Supriyono kita lihat mencoba memberikan umpan tarik. Gagal tadi dimanfaatkan oleh Lerby Eliandri. Usman pribadi masih menguasai bola, berikan kembali kepada M. Robi. Kita lihat perlahan-lahan, kita lihat bagaimana penampilan dari Persisam yang sudah mulai menekan dengan sedikit menaikkan tempo permainan. Sementara itu kita lihat juga bagaimana para pemain Persija yang langsung melakukan kolektif defense. Begitu rapat, Rendra, begitu banyak kita lihat di sini para pemain Persija yang turun untuk melakukan defense. Dengan bebas bagi Persisam Putra Samarinda. Pierre Niangka yang berada di depan bola. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Pierre Niangka kali ini. Dari jarak yang cukup jauh dari gawang Adiksi Lenzivio, terlalu tinggi. Sayang sekali kita lihat di sini sebenarnya kesempatan dimiliki oleh para pemain Persisam untuk bisa sedikit memberikan shock terapi terhadap Adiksi. Justru sebenarnya mereka bisa memberikan atau juga melakukan crossing di daerah kotak penalti sehingga terjadi scrimmage di situ. Sepertinya memang seakan-akan bernafsu melihat jaga gawang junior yang dimiliki oleh Persija. Lovinian Ibrahim berikan bola kembali kepada Ferdinand Sinaga, masih Ferdinand Sinaga. Lansen Kone, masih Lansen Kone menguasai bola, ada Jarod berusaha merebut Lansen Kone, duel kali ini Lansen Kone. Pelanggaran, dan ini adalah kesempatan emas bagi Persisam Putra Samarinda untuk bisa menjebol gawang dari Persija Jakarta. Ada Lansen Kone, ada Pierre Niangka yang bisa mengambil tendangan bebas ataupun juga Ferdinand Sinaga. Betul, ini kita lihat kemampuan skill individu dari Lansen Kone yang harus
dijaga ketat oleh dua pemain walaupun akhirnya dia harus dilanggar. Dan di sini kesempatan terbuka bagi Persisam untuk langsung bisa melakukan eksekusi tendangan mengarah ke gawang dari Adiksi. Posisi yang sangat ideal sekali untuk bisa melakukan eksekusi langsung ke gawang. Bola emas didapatkan oleh Persisam Putra Samarinda. Berjarak lurus dengan gawang dari Persija Jakarta. Robertino Puliara, Pedro Javier dan juga Fabiano Rosa Beltram menjadi pagar. Lensen Kone kali ini. Oh. Ya, memang mengarah ke gawang namun masih di atas besar gawang dari Adiksi. Hilang peluang terbaik yang dimiliki. Ya, tipis sekali. Ekspresi dari Sartono Anwar melihat tendangan dari Lensen Kone. Dia pelatih yang sukses membawa PSS Semarang menjadi juara di era perserikatan. Ada Ferdinand Sinaga. Kurangkah suplai bola untuk Ferdinand Sinaga yang berperan sebagai penyerang di Persisam Putra Samarinda dalam laga sore hari ini? Iya, saya tidak mengatakan kurang ya, namun kita melihat di sini justru malah permainan melebar yang dilakukan oleh Ferdinand Sinaga ini yang sedikit merugikan dirinya karena kita tahu bahwa bila dia bermain di depan bersama dengan lebih peluang untuk bisa mencetak gol lebih banyak, dan di sini dia harus melewati satu bahkan dua pemain yang harus langsung melakukan covering untuk menjaga pergerakannya. Dan tadi kita lihat Mukmin bergantian menjaga pergerakannya bersama juga dengan Sarizal. Sepertinya memang diberikan kebebasan dari coach Sartono untuk Ferdinand berperan. Namun saya melihat memang apabila dia bermain sebagai seorang striker justru malah itulah posisi terbaik dan sangat berbahaya bagi seorang Ferdinand. Adakah terlihat permainan yang lebih sedikit menunggu dari Persija Jakarta di babak kedua ini karena memang terlihat berusaha untuk mengamankan kemenangan, tapi ini juga sangat berbahaya karena Persisam Putra Samarinda memiliki pemain dengan kualitas individu yang di atas rata-rata. Betul sekali. Kita lihat di sini seperti memang menunggu dan juga mereka lebih mengandalkan counter attack yang cepat. Kita melihat di sini hanya satu pemain yang mereka tinggalkan yaitu Pedro Javier, sementara Robertino Pugliara 4 pemain gelandang langsung melakukan kolektivitas defense yang sangat baik. Lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh para pemain bertahan dari Persija Jakarta mendekati daerah kotak penalti dan harus hati-hati. Karena memang Persisam Putra Samarinda memiliki penendang-penendang yang sangat baik dalam bola-bola mati. Sahroni bersama dengan Robertino Puliara. Dilakukan oleh Ferdinand Sinaga kali ini. Sundulan. Dan kita saksikan gol yang kali ini ditunggu-tunggu. Berhasil dicetak oleh Lensen Kone. Sehingga kedudukan menjadi 1-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan Persisam Putra Samarinda berhasil menyamakan kedudukan di sore hari ini. Betul, Hendra. Akhirnya kita lihat di sini Lensen Kone mampu menjawab keraguan-raguan yang kita lihat dari tadi bahwa memang dia tidak bisa melakukan penampilan terbaiknya, dan kita lihat di sini jawabannya tuntas sudah dengan heading. Lensen Kone mampu mencetak gol penyeimbang sehingga akhirnya Persisam mampu menyamakan kedudukan melalui crossing dari Ferdinand Sinaga ke tiang jauh, dan ini dia. Bam! Begitu gampang masuk ke sudut kiri gawang daripada Adiksi. 1-1. Kita sudah membicarakan tadi bagaimana Persija Jakarta terlalu membiarkan Persisam Putra Samarinda mengembangkan permainannya dan melakukan pelanggaran-pelanggaran di daerah kotak penalti, dan akhirnya hukuman itu pun datang di mana Persija Jakarta harus menerima kenyataan bahwa mereka saat ini sudah disamakan skornya 1-1 oleh Persisam Putra Samarinda yang bermain tiada henti dan juga tidak putus asa untuk terus melakukan tekanan demi tekanan, dan akhirnya menyamakan kedudukan melalui sundulan kepala yang dilepaskan oleh Lensen Kone. Iya, strategi di babak kedua yang dilakukan oleh Coach Sartono cukup baik karena kita lihat para pemain Persisam sudah mulai menekan memasuki babak kedua tadi dimulai, dan akhirnya mereka mampu berhasil untuk bisa menyamakan kedudukan.
Sementara itu ini ada peluang bagi Persija. Kembali peluang didapatkan oleh Pedro Javier. Masih Anindito Wahyu. Mudah saja bagi Usman Pribadi. Pelanggaran dilakukan oleh Jarod. Menabrak Usman Pribadi. Sedikit terlena Persija Jakarta tadi dan mereka sepertinya tampak sudah puas dengan keunggulan 1-0. Walaupun mereka tidak sadar pertandingan masih tersisa cukup panjang, lebih dari 35 menit tadi. Iya, mereka seakan-akan membiarkan para pemain dari Persija sedikit masuk ke daerah pertahanan sendiri. Dan mereka bertahan terlalu dalam sehingga akhirnya banyak sekali peluang-peluang atau juga pelanggaran dilakukan di daerah pertahanan. Dan ini dia terjadinya gol crossing dari Venus Naga yang mengakibatkan memang gol tercipta. Robertino Puliara, masih Robertino Puliara memberikan bola kali ini. Kita saksikan berikan kepada Devri Rizky, terlalu deras. Sebuah pergantian terakhir dilakukan oleh Persisam Putra Samarinda, di mana Dias Angga Putra masuk menggantikan Supriyono. Sementara ini juga pelatih Iwan Setiawan langsung mengcounter Jarod yang memberikan assist untuk Pedro Javier. Digantikan oleh Fadli Ibrahim. Ini dia Dias Angga Putra, mana pemain Persib Bandung yang juga dimasukkan menggantikan Supriyono. Ferdinand Sinaga. Masih ada Sahrizal. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Lovinian Ibrahim terhadap Fadli Ibrahim. Ya, pemain yang baru saja masuk terpaksa harus menerima kerasnya. Ya, cukup keras memang mengenai wajah dari Fadil tadi. Fadli Ibrahim juga adalah pemain yang terakhir masuk di skuad dari Persija Jakarta. Hubungan tanpa henti dilakukan oleh para pendukung dari Persija Jakarta di sore hari ini. Fabiano Rosa Beltram. Dalam posisi offside, Devri Rizky. Sila peran mental dari para pemain muda ini memang sangat diuji, Rendra. Terlebih dahulu unggul dan sekarang terkejar dengan skor 1-1. Dan tentunya juga pertandingan masih belum berakhir, masih banyak hal-hal yang akan terjadi. Fabiano Rosa Beltram langsung menghalau bola. Kali ini ada Pierre Niangka, Robertino Puliara. Kembali sapuan dilakukan tadi oleh Fabiano Rosa Beltram. Joko Sidik. Persija Jakarta akan melakoni dua partai kandang, masing-masing menghadapi Persisam Putra dan Samarinda juga Mitra Kukar dalam dua laga awalnya di Indonesia Super League. Bahkan mereka juga akan kembali menjadi tuan rumah ketika menghadapi PSPS Pekanbaru pada tanggal 27 Januari 2013. Dan setelah itu mereka akan menjadi tamu dari juara Indonesia Super League musim lalu, yaitu Sriwijaya FC pada tanggal 2 Februari. Aksi yang tadi dilakukan oleh Lerby Eliandri. Kembali umpan ke dalam kotak penalti menuju Lerby Eliandri. Bukan pelanggaran. Robertino Puliara kali ini serangan balik dari Persija Jakarta. Berhasil dipotong oleh Lovinian Ibrahim. Duel kembali.
Lagi-lagi bukan pelanggaran oleh wasit Ahmad Suparman. Kali ini adalah Devri Rizky. Masih Devri Rizky berusaha untuk melewati Ebrobi. Masih Devri Rizky. Fadli Ibrahim dan Robertino Puliara. Masih Robertino Puliara. Robertino Puliara. Ya, cukup baik kita lihat serangan dari anak Persija, namun masih ada blocking dari para pemain Persisam yang terlihat memang sudah tidak lagi mau melakukan kesalahan di lini pertahanan. Ahmad Sumardi. Crossing yang tidak begitu maksimal dari Ferdinand Sinaga. Terlalu jauh untuk dijangkau Bayu Gatra. Kita lihat gol yang dicetak oleh Lansin Koni dan ada post dari Lansin Koni. Top skor bagi Persisam Putra Samarinda di ajang Inter Island Cup atau juga turnamen pramusim Indonesia Super League. Dan reaksi dari Coach Sartono yang cukup dingin menyambut gol dari Lansin Koni tadi. Lansin Koni menjadi pencetak gol pertama bagi Persisam Putra Samarinda di musim ini. Setelah di musim lalu memperkuat Deltras FC Sidoarjo. Di babak kedua Persija Jakarta sedikit mengalami penurunan tempo permainan. Dan ini dimanfaatkan oleh Persisam Putra Samarinda terus melakukan tekanan demi tekanan. Iya, banyak faktor yang tadi kita bahas juga, memang segi mental, stamina juga ini yang akan menentukan jalannya pertandingan. Dan ini terlihat memang apabila bukan mental yang sudah mulai menurun, tentunya juga stamina yang terlihat mungkin agak sedikit menurun dari para pemain Persija. Sehingga justru mereka lebih banyak mengenai rekannya sendiri, Bayu Gatra. Tendangan dari Lansin Koni. Keras tadi tendangan Lansin Koni mengenai punggung dari Bayu Gatra. Lihat tendangan lambat, tendangan keras dari Lansin Koni. Ya, mengenai kepala ternyata dari Bayu Gatra. Kalau tidak mengenai kepala Bayu Gatra itu menjadi sebuah peluang yang sangat baik. Ya, karena tendangan memang mengarah ke gawang. Pedro Javier. Robertino Puliara kali ini. Masih Robertino Puliara. Tendangan Robertino Puliara. Masih terlalu jauh kita di sini, belum dalam penampilan terbaiknya Robertino Puliara. Ya, tendangan dari Robertino Puliara yang baru saja mengganti kostumnya. Betul. Saat ini lebih percaya diri dengan kostum yang ada tulisan namanya di belakang. Robertino Puliara. Sepertinya baru datang, Rendra, kostumnya. Kembali kali ini tekanan dilakukan oleh Persisam Putra Samarinda. Sedangkan Persisam Putra Samarinda di Indonesia Super League musim 2012-2013 melakukan ini partainya dengan 2 pertandingan tandang masing-masing menghadapi Persija Jakarta di sore hari ini dan juga menghadapi PSMS Pekanbaru pada tanggal 12 Januari 2013. Sebelum mereka juga akan melakukan 2 partai kandang masing-masing menghadapi Sriwijaya FC dan Pelita Bandung Raya pada tanggal 20 dan 25 Januari. Fadli Ibrahim, peluang kali ini adalah Pedro Javier. Masih berhasil diamankan oleh Usman Pribadi. Ya, satu usaha dari Pedro tadi masih bisa diamankan oleh Usman Pribadi. Kita lihat di sini lagi-lagi kita lihat Berjangka. Ya, sebenarnya memang bukan Pedro yang melakukan tendangan, justru malah Robi yang melakukan tendangan, namun bola deflected kembali mengarah ke gawangnya sendiri karena mengenai kaki Pedro tadi. Keamanan dari Fabiano Rosa Beltram. Kita akan bisa melihat bagaimana
Persija Jakarta di sore hari ini benar-benar mengandalkan 3 pemain asingnya, yaitu Fabiano Rosa Beltram, Robertino Puliara, dan juga Pedro Javier. Betul. Dan kita juga bisa lihat apa jadinya Persija Jakarta apabila sudah ditinggalkan oleh 8 pemain seniornya dan juga tidak diperkuat oleh 3 pemain asingnya di sore hari ini. Lagi-lagi ada usaha dari jarak jauh dilakukan untuk mengarahkan bola ke gawang Adiksi, namun tendangannya masih terlalu tinggi. Ya, penampilan dari Persija Jakarta di atas langit Renda di babak kedua ini. Itu tidak terlepas dari Persija Jakarta memang seperti kehilangan akal bermain di babak kedua ini. Sedikit menurun penampilan. Dan memang akhirnya jam terbang membuktikan Ya, dari para pemain Persisam Putra Samarinda yang memiliki jam terbang lebih banyak daripada pemain muda atau juga macan muda Kemayoran ini. Dan Ferdinand Sinaga kali ini masih Ferdinand Sinaga. Lepaskan dengan tendangan yang bukan kaki utamanya, masih melebar dari gawang Adiksi Lenzivio. tidak ada pilihan memang kita lihat di sini. Ferdinand Sinaga sudah masuk kotak penalti dan sedikit terlambat tadi Bayu Gatra datang untuk memberikan support, namun tendangannya belum mengarah ke gawang. Dan bebas dari Fabiano Rosa Beltram. Kita akan lihat hasil akhir dari pertandingan hari ini. Apakah mungkin dari seluruh pertandingan di awal biasanya dimulai dengan skor draw, 1-1 berbagi angka. Andindito Wahyu tadi sudah mendapatkan umpan sangat baik betul. sebenarnya. Sayang sekali memang kontrol yang tidak maksimal sehingga akhirnya dia kembali kehilangan bola. Hasil direbut oleh Syahroni. Kembali Syahroni bagi Persija Jakarta. Robertino Puliara. Satu mengejar bola, Andindito Wahyu. Masih Andindito Wahyu. Robertino Puliara. Direbut tadi oleh M. Robi. Serangan kali ini coba dibangun oleh para pemain dari Persisam Putra Samarinda. Iya, sedikit jelas terlihat memang kebugaran dan juga stamina dari seorang Robertino memang belum begitu maksimal, Rendra. Sehingga kita lihat sering sekali gampang ketinggalan atau juga terlepas bola dari penguasaannya. Sangat berbeda apabila kita melihat dengan penampilan terbaiknya dengan kondisi yang sangat prima di musim-musim sebelumnya. Peluang berikutnya didapatkan oleh Persisam Putra Samarinda. Peluang-peluang seperti inilah yang sebenarnya memang harus dilakukan oleh Persisam Putra Samarinda untuk bisa menambah golnya di sore hari ini. Betul. Sangat baik sekali kita lihat ini visi dari seorang Denson Koni yang langsung mengarahkan placing ke arah yang jauh. Tipis memang dari gawang Adiksi, namun ini adalah satu usaha yang sangat positif untuk bisa mencuri gol kedua. Lebar ke dalam dilakukan oleh Mukmin. Mari kita lihat bagaimana Mukmin Aliansyah. Bagi bola kepada Ferry Komul. Kembali Mukmin Aliansyah. Umpan menuju Pedro Javier. Masih mudah saja bagi Usman Pribadi. Terlalu tinggi tadi umpan daripada Mukmin dan juga dengan arah yang tidak jelas. M. Robi. Kembali memberikan bola kepada Ahmad Sumardi. Finian Ibrahim tadi. Kali ini kepada Joko Sidik.
Masih Joko Sidik berusaha untuk menarik para pemain dari Persija Jakarta untuk keluar dari daerahnya sendiri. Fadli Ibrahim, Robertino Puliara. Dan serangan dari Devri Rizky. Masih Devri Rizky memberikan bola kepada Mukmin Aliansyah. Masih Devri Rizky. Pengambilan bola yang sangat baik dari Ferdinand Sinaga. Masih Ferdinand Sinaga beradu kecepatan kali ini dengan Ferry Komul. Sudah ditunggu dia oleh Sahrizal. Bagaimana Ferdinand Sinaga? Ya, pelanggaran memang jelas dilakukan tadi. Ya, Pancing emosi Ferdinand Sinaga terhadap Ferry Komul. Ya, memang satu pengambilan bola yang tidak baik dari seorang Ferry Komul dan sangat pantas untuk diganjar kartu kuning. Kita lihat memang tidak bermaksud untuk mengambil bola. Ini dia. Dari sini, ya, langsung mengarahkan kaki terlalu tinggi. Wow, sangat berbahaya ini. Nah, bebas berikutnya bagi Persisa Putra Samarinda. Kita lihat tendangan melengkung dari Ferdinand Sinaga. Sundulan yang masih bisa diamankan oleh Adiksi Lenzivio. Peluang tadi. Lagi-lagi terlihat dari set piece yang mampu dimaksimalkan oleh para pemain Persisam. Crossing dari Ferdinand yang sangat baik, namun heading masih bisa dimentahkan oleh Adiksi. Datang Mukmin Aliansyah. Masih peluang dari Pedro Javier. Masih lemah. Masih mudah bagi Usman Pribadi. Ya, satu turn yang sangat baik dari Pedro. Mendapatkan umpan dari Mukmin. Kita lihat membalikkan badan dan melakukan shooting. Namun shooting yang mengarah kepada Usman Pribadi dan begitu gampang untuk ditangkap. Bayu Gatra, umpan kembali kali ini. Masih berhasil dikejar oleh Ferdinand Sinaga. Masih Ferdinand Sinaga berusaha untuk melewati Mukmin Aliansyah. Gagal, masih ada Devri Rizky. Sahrizal. Menit terakhir di waktu normal. Persija Jakarta menghadapi Persisa Putra Samarinda dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Masih imbang 1-1 di mana gol dicetak oleh Pedro Javier berhasil disamakan juga melalui sundulan kepala oleh Lansin Kone. Robertino Puliara, Mukmin Aliansyah, kali ini adalah Devri Rizky. Pelanggaran dilakukan oleh Ahmad Sumardi. Dengan bebas bagi Persija Jakarta. Akankah 3 hasil akhir dari 3 pertandingan yang ditayangkan langsung oleh Antv akan berakhir dengan imbang 1-1? Masih ada waktu kurang lebih dari 4 menit di waktu normal. Berusaha untuk mengejar, terlalu deras. Kita lihat bagaimana sprint yang dilakukan tadi oleh Anindito Wahyu. Tentunya menit-menit rawan konsentrasi. Dan seringkali gol tercipta di menit akhir ini. Bali Lansen Koni. Ahmad Sumardi gagal mengejar dummy tadi yang dilakukan oleh rekannya. Lebar ke dalam kali ini.
Devri Rizky kembali kepada Mukmin Aliansyah. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini masih untuk Persisam Putra Samarinda. Abdul Lestaluhu masuk menggantikan Devri Rizky. Kita lihat M. Abdul Lestaluhu. Penampilan dari Devri Rizky di pertandingan Indonesia Super League bagi Persija Jakarta. Debut dari pemain muda ini. Kembali kita lihat kali ini tekanan. Gagal dari Persija Jakarta. Ahmad Sumardi berikan bola kembali kepada Lovinian Ibrahim. Serangan Bayu Gatra, Lensin Kone, masih Persisam Putra Samarinda menguasai jam pertandingan di akhir pertandingan ini. Bisakah Persisam Putra Samarinda meraih poin penuh dalam laga tanda menghadapi Persija Jakarta? Tentunya menjadi sebuah modal berharga bagi Persisam Putra Samarinda untuk terjun di Indonesia Super League musim ini apabila mampu meraih poin penuh di laga sore hari ini sebelum mereka akan menuju PSPS Pekanbaru. Sementara Persija Jakarta, satu hal yang memang sangat tidak mengenakan apabila pertandingan berakhir dengan imbang, hanya meraih 1 poin, tampil di depan publiknya sendiri. Ya paling tidak awal yang cukup baik bagi para pemain muda yang baru saja pertama kali turun untuk ajang ISL ini, Rendra. Dan itu juga memang harus banyak pembenahan dan evaluasi dari Coach Iwan untuk memperbaiki kinerja para pemainnya, terutama dari segi mental. Dan kita lihat di sini penampilan daripada Persisam lebih baik. Ferdinand Sinaga. Ya, 3 orang melakukan covering sehingga sulit sekali bagi Ferdinand untuk bisa melewati. Masih ada kesempatan bagi kedua tim masuki menit akhir ini dan injury time tentunya. Oh, Abdul Lestaluhu. Tiga menit taman waktu bagi Persija Jakarta dan juga Persisam Putra Samarinda untuk merubah skor 1-1 dalam laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Bisakah kedua tim berubah kedudukan dan meraih poin maksimal 3 atau malah kedua tim hanya akan berbagi poin 1 dalam laga sore hari ini? Ini menjadi poin yang sangat berharga bagi Persisam Putra Samarinda yang tampil sebagai tim tamu, dan juga poin yang memang harus diterima oleh Persija Jakarta yang di babak kedua ini memang benar-benar mengalami penurunan permainan sehingga berhasil didikte oleh Persisam Putra Samarinda. Sangat bernafsu sekali kita lihat Lensin Kone melakukan tendangan dari jarak yang begitu jauh. Terlihat jelas, Hendra, dengan masuknya Lovinian, kreasi dari Lensin Kone lebih baik di babak kedua ini. Usman Pribadi. Masih ada M. Robi, Pedro Javier. Kali ini bola gagal tadi, berusaha untuk diambil oleh Ferry Komul.
lihat bagaimana Pedro Javier duel tadi dengan Joko Sidik. Ya, ada bagian lengan dari Joko Sidik yang masuk ke arah wajah dari Pedro Javier dan tidak terlihat oleh wasit. Ya, sepertinya memang satu-satu akan merupakan hasil akhir dari pertandingan ini, Rendra. Lihat detik-detik terakhir sudah mulai mendekat. Ya, detik-detik terakhir tersisa kurang dari 10 detik. Laga sore hari ini laga perdana untuk Persija Jakarta ataupun juga Persisam Putra Samarinda. Akankah hasil seri menjadi hasil yang sangat pantas untuk kedua tim di sore hari ini, walaupun di babak kedua Persisam Putra Samarinda menguasai jalannya pertandingan dan mendapatkan sejumlah peluang. Sebenarnya Persija Jakarta seperti kehilangan akal bermain di babak kedua setelah sempat unggul di babak pertama. Ahmad Suparman, wasit pemimpin jalannya pertandingan, telah meniupkan peluitnya. 1-1 adalah skor yang harus dibagi oleh Persija Jakarta dan juga Persisam Putra Samarinda dalam duel yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pedro Javier mencetak gol bagi Persija Jakarta dan disamakan oleh Lensin Kone bagi Persisam Putra Samarinda. Dan